wabarakatuh. Halo Sobat Semantika, kembali lagi dengan saya Angel Agustara Syafina di acara terbaru kita yaitu Podcast Semantika. Bagaimana kabarnya Sobat Semantika? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan atur pola makan. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Rizky Aditama SPD selaku Ketua Proyek Gaya Hidup Berkelanjutan. Oke, kita sapa dulu. Halo Bapak Rizky. Halo Mbak Angel. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Angel bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Untuk kegiatan kali ini, mungkin Pak Rizky punya kesibukan? Untuk saat ini selesai proyek 1, Pak Rizky cuma fokus mengajar saja, belum ada kesibukan yang lain. Wah, oke. Seperti yang baru-baru ini diketahui bahwa SMP Negeri 3 Krian perdana melakukan kurikulum merdeka. Ya, betul. Nah, kemarin saya banyak amati dari adik-adik kelas 7, mereka melakukan kegiatan-kegiatan baru. Mungkin semacam kemarin yang saya lihat itu adik-adik kelas 7 membawa sebuah botol besar isinya sampah-sampah plastik. Mungkin betul. Bapak bisa jelaskan pembelajaran yang sedang dilakukan oleh kelas 7 kemarin. Jadi begini Mbak Angel, pembelajaran proyek ini mereka dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Jadi SMP 3 Krian ini untuk tahun ajaran 2022-2023 ini kelas 7 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, salah satu penerapannya yaitu adanya P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, dari proyek ini banyak temanya. Kebetulan untuk tema pertama ini atau proyek pertama ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Untuk gaya hidup berkelanjutan, proyek ini menjelaskan tentang apa, Pak? Jadi ini kita fokusnya adalah pengolahan sampah, Mbak Angel. Jadi nanti di proyek ini anak-anak melaksanakan 3 program. Yang pertama pengolahan sampah anorganik, dalam hal ini membuat ekobrik. Kemudian pengolahan sampah organik, yaitu membuat kompos. Dan yang terakhir, yang ketiga membiasakan atau membudayakan gaya hidup minim sampah, seperti itu. Tadi ada 3 proyek. Proyek yang pertama itu tadi pengolahan sampah organik. Ya, betul. Ekobrik. Anorganik. Anorganik yang ekobrik. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai pembelajaran yang ada di ekobrik ini. Oke, jadi ini kebetulan Pak Rizky bawa ini contohnya ini ya, 2 botol ini ya. Jadi, itu kemarin yang saya lihat di anak-anak kelas 7 ya. Benar. Jadi ini Mbak Angel, apa sih ekobrik itu? Jadi ekobrik itu kita istilahnya memotong-motong plastik, kemudian kita masukkan dalam botol ini. Ya, di sini ada plastik lunak, ada plastik keras. Yang plastik lunak itu adalah plastik yang istilahnya kalau kita tarik itu dia mulur ya istilahnya. Ada kresek, ada plastiknya es, itu ya es dalam kemasan itu. Kemudian untuk plastik kerasnya bisa kemasan makanan ringan, snack seperti itu. Nah itu yang plastik keras digunting kecil-kecil. Kemudian yang plastik lunak itu diguntingnya agak besar. Terus bawah bagian dasar ini itu harus menggunakan plastik lunak. Kapan hari kita itu nyuruh mereka, beberapa kelas beda-beda, ada yang plastiknya dasarnya putih, ada yang dasarnya merah, ada yang dasarnya hitam kalau nggak salah ya. Ini kebetulan yang dasarnya putih. Sudah dasarnya kresek putih, kemudian kita masukkan plastik yang keras sama plastik yang lunak. Plastik lunak itu fungsinya agar lebih mampat ini. Jadi ini tuh punya standar minimal untuk masanya. Jadi sudah kita masukkan, kita mampatkan sampai penuh seperti ini. Dan harus mencapai massa minimal kalau yang botol besar ini 500 gram atau setengah kilo. Kalau yang botol kecil ini itu minimal 200 gram. Tapi 200 gram itu untuk kemasan 600 ml. Nah kebetulan botol ini kemasannya 550, sehingga untuk ini cukup masanya hanya 185 gram sudah cukup. Setelah dilakukan ini pengumpulan sampah plastik, ini selanjutnya bakal diapakan? Iya, ini Mbak Angel, mohon maaf saya nggak bawa ini ya. Jadi nanti ini tuh dirangkai, jadi tempat duduk bisa, kursi, terus jadi meja juga bisa seperti itu. Untuk kursi sendiri itu ada 2 modul, yaitu segitiga sama segi 6. Terus diapakan itu Pak? Nah nanti kita tumpuk ya, jadi yang di bawah itu segi
6 ya, yang di atas segitiga kita tumpuk begini, baru kita duduki bisa. Itu kalau yang botol kecil. Karena kalau gini kan pendek ini ya, dingklik namanya ya. Jadi kalau ditumpuk jadi 2 itu bisa jadi kursi. Kalau yang ini sama juga, bisa jadi modul yang segi 6, bisa modul yang segitiga. Kalau modul segi 6, satu rangkaiannya itu membutuhkan kurang lebih 19. Kalau yang modul segitiga, 12 botol. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, untuk tujuan dari EcoBrick ini, itu melatih siswa untuk apa? Nah, melatih siswa untuk apa? Yang pertama dan yang paling utama ini Mbak Angel ya, ketangguhan mereka ini dalam mengerjakan ini. Karena kalau kita lihat ya, ini ya gampang-gampang susah seperti itu. Prosesnya dari awalnya mengumpulkan sampah plastik dulu, dicuci dulu bersih, nggak boleh kotor, karena kalau kotor nanti ada bakteri di sini, khawatirnya nanti ini bisa meletus, mereka bereaksi menghasilkan gas metana ya. Nah, maka dibersihkan dulu, nggak boleh ada kotoran, selesai dicuci, dikeringkan, sampai kering, nggak boleh lembab. Setelah itu baru digunting kecil-kecil, baru dimasukkan. Nah, dimampatkannya ini ya. Rata-rata anak-anak itu kalau yang botol kecil ini hampir seminggu, kalau yang botol besar ini hampir 2 minggu. Jadi meskipun katanya, oh alah gini, tapi gampang-gampang susah. Kita ngerjakannya butuh waktu yang lama. Jadi poin utamanya adalah tadi itu menguji ketangguhan siswa agar Kemarin tidak mudah berputus asa. Iya. Kemarin ada di kelas 7, dia ngeluh, ini kok nggak sampai-sampai mas. Iya betul. Memang itu. Saya pun juga mengerjakan, juga merasakan hal yang sama, betul. Oke, untuk program yang kedua tadi, pengolahan sampah organik kompos. Di pembelajaran kali ini, siswa melakukan apa? Melakukan apa? Oke, kalau ini fokusnya adalah sampah organik, Mbak Angel ya. Jadi kita fokus pada itu. Sampah organik apa sih ya? Sisa-sisa daun kering, ranting, terus sisa dari dapur di rumah itu ya, sayuran, kulit buah. Itu kita kumpulkan, kemudian kita jadikan kompos. Nah, itu dimulai dari langkah awal, kita buat starter dulu, atau bagian bawah itu terdiri dari tanah, pupuk kandang, sampah organik coklat itu daun kering, sampah organik hijau itu sisa sayuran, sisa buah, kemudian sama air cucian beras. Ini kita susun berlapis-lapis di bawah, kita diamkan selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari itu baru mereka isi, kan masih di bawah nih Mbak Angel ya, tongnya misalnya segini ya, ini masih di sini. Setelah itu mereka baru isi sisanya ini dengan sampah organik coklat dan sampah organik hijau, dengan perbandingan sampah organik coklatnya 2, yang hijaunya 1. Diisi sampai penuh, kemudian diaduk. Starter yang bawah tadi diaduk sampai ke atas ini ya sudah. Karena ini kita buatnya sistem aerob, jadi setelah diaduk kita biarkan sudah, kita buka, enggak tutup rapat gitu, enggak, kita buka. Nah, kita diamkan sambil kita cek, rutin dicek ini setiap hari atau mungkin ya 3 hari sekali lah. Nggak boleh kering. Nah, kenapa? Nanti kalau kering nggak jalan nanti proses pembusukannya. Maka kita basahkan dengan air cucian beras itu. Nah, di bawah sini itu juga kita siapkan wadah. Buat apa, Pak? Wadahnya itu karena kalau kita isi air ini kan nanti jatuh ke bawah kan. Nah, air yang jatuh ke bawah ini pun juga berupa POC yang bisa kita gunakan untuk pupuk organik. POC itu pupuk organik cair. Kita bisa manfaatkan untuk tanaman juga. Kita tampung begitu. Sudah, kita tunggu aja. Nah, sekarang anak-anak tinggal menunggu saja sampai proses pembusukannya selesai. Dari cara pembuatannya tadi kan terlihat sangat berat. Apakah itu masing-masing siswa atau satu kelas dibuat kelompok? Oh, berkelompok Mbak Angel. Kalau yang EcoBrick ini meskipun kelompok tapi penilaiannya individu ya, individu masing-masing anak, botol kecil 2, botol besar 1. Kalau yang kompos ini 2 kelompok buat 1 tong. 1 tong kompos. Jadi satu kelas itu ada berapa tong? Satu kelas ada 3 tong. Satu kelas 36 anak dibagi jadi 6 kelompok. Jadi sekelasnya ada kurang lebih 6 kelompok, masing-masing kelompok 6 anak. Nah, segitu. Oke. Untuk tujuan dari pembuatan kompos ini untuk siswanya sendiri? Tujuannya yang pertama ini Mbak Angel ya, memanfaatkan sampah organik biar tidak terbuang sia-sia ya. Karena sebenarnya di bumi ini nggak ada istilah sampah.
karena yang kita buang kayak sisa makanan pun jatuh ya busuk terus jadi tanah lagi, jadi humus lagi. Semua yang dari mereka dari tanah kembali ke tanah seperti itu. Oke, untuk yang program terakhir tadi, gaya minim sampah. Gaya hidup minim sampah. Gaya hidup minim sampah. Iya. Nah, di sini siswa diajarkan untuk itu mengurangi penggunaan sampah atau gimana? Betul Mbak Anjel, jadi namanya kan minim sampah. Nah, kita sebenarnya mau pakai kata-kata zero waste ya, tanpa sampah itu kayaknya terlalu berat gitu. Maka kita ganti redaksinya pakai minim sampah. Jadi kita menekan semaksimal mungkin supaya kita ya guru dan anak-anak juga tidak menghasilkan sampah, khususnya sampah plastik. Jadi kita menyuruh mereka bawa tumbler, bawa tepak makan. Buat apa Pak? Ya buat mereka ketika jajan. Kalau mau jajan batagor, jajan pentol atau ke kantin supaya tidak pakai kertas minyak, tidak pakai plastik sekali pakai. Jadi pakai wadah mereka, sudah mereka selesai makan, dicuci. Sudah, kalau seperti itu kan lebih efektif ya, tidak ada sampah plastik. Lebih-lebih yang saya wanti-wanti itu sampah kertas minyak. Karena itu kan susah kita olahnya. Antara plastik dengan kertasnya kan, nempel gini. Plastiknya sampah anorganik, kertasnya sampah organik, susah kita ngolahnya. Nah itu yang kita tekankan sama anak-anak supaya bawa tumbler dan tepak makan tadi. Apa semua anak kelas 7 itu udah benar-benar bawa? Apakah atau dari mereka enggak? Oke, apakah semua sudah bawa Pak Rizky? Faktanya belum semua bawa, belum semua bawa. Tapi beberapa kelas ya, ada yang kalau dikontrol sama gurunya betul-betul itu mereka banyak yang bawa. Ya beberapa kelas juga ya namanya anak-anak gitu Mbak Angel ya. Jadi kita kalau terlalu mempres gitu ya juga susah. Jadi ya ada yang bawa, ada yang enggak itu. Oke, dalam 3 program ini tadi ada kendala nggak dari 3 program itu tadi? Ada kendala. Oke. Kalau kendala mungkin ini Mbak Angel, karena ini pembelajaran proyek yang pertama, ya pelaksanaan yang pertama, tentu di awal kita kesulitan mengatur jadwalnya Bapak Ibu guru. Kan beliau kan selain jadi tim fasilitasi proyek di kelas 7, beliau juga mengajar kelas 8, 9. Di awal-awal itu jadwalnya sering crash, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari pengkondisian anak-anak gitu ya. Untuk yang kubrik ini banyak yang kita mentargetkan kan 3 minggu selesai ya, 3 pekan atau mungkin sebulan lah maksimal, tapi faktanya itu ya sebulan lebih masih ada yang belum menyelesaikan. 1 saja belum selesai ada Mbak Angel sampai programnya kubrik ini selesai. Kemudian untuk yang di kompos ini saya rasa ini Mbak Angel, anak-anak ini ya jijik Pak, baunya enggak enak gitu. Anak-anak itu sering sambat gitu. Jadi yang kerja itu ya itu aja, kalau nggak ada guru yang mengkontrol ya tetap itu aja yang kerja. Terus untuk yang terakhir ini ya, yang minim sampah itu kendalanya ya kita monitoringnya susah ya. Hari pertama, hari kedua saya cek di kantin tuh mereka masih ya nggak ada yang bawa. Tapi lambat laun ya alhamdulillah mereka mulai mempraktekkan seperti itu. Ya luar biasa sekali ya Pak. Oke, untuk harapan Bapak terhadap proyek ini? Harapan saya pribadi ini Mbak Angel ya, sebenarnya kita mengadakan pengolahan sampah anorganik, kita mengadakan pengolahan sampah kompos ini tujuannya kan ada hasilnya produknya ini. Tapi lebih daripada itu, yang ingin kami tanamkan adalah budaya cinta lingkungan, budaya tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Karena di seling-seling program ini kan kita juga buat program polisi sampah. Jadi ketika kalau Mbak Angel pernah dengar sirine itu ya, itu sirine di kelas 7 itu ketika sirine berbunyi maka ada guru yang keliling untuk ngecek kebersihan kelas. Jadi mereka buru-buru bersihin kelas supaya nggak kena hukuman ketika datang polisi sampah tadi. Itu kelas 9 juga kena Pak? Oh ada yang kena, oh ya. Wali kelasnya bilang nanti kalau ada sirine harus bersih semuanya, jadi langsung iya. Padahal itu hanya untuk kelas 7 awalnya sebenarnya. Iya. Untuk tadi kan harapan Bapak sudah selesai. Untuk pesan Bapak untuk adik-adik kelas 7 selanjutnya di program selanjutnya? Harapan saya untuk yang kelas 7 ini ya,
Yang pertama ya lanjutkan gaya hidup minim sampah. Selesai proyek yang pertama, tetap dibudayakan bawa tumbler, bawa kotak makan, dan juga ini ya supaya nggak berserakan sama plastik, tetap lanjutkan ekobrik ya meskipun tanpa ada perintah dari Bapak Ibu guru. Terus juga tetap semangat untuk melaksanakan proyek yang kedua dan yang ketiga. Ada proyek yang kedua ini sudah berlangsung kurang lebih 2 pekan, Suara Demokrasi, dan saya harap juga mereka tetap bersemangat di proyek yang ketiga tentang kewirausahaan di semester genap nanti. Baik, Pak. Sudah selesai kita berbincang mengenai gaya hidup berkelanjutan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Rizky. Sehat selalu untuk keluarga ya, Pak. Iya, amin. Ya. Oke, Sobat Semantika. Sudah selesai kita berbincang-bincang dengan Bapak Rizky selaku Ketua Proyek Gaya Hidup Berkelanjutan. Semoga apa yang sudah diagendakan oleh sekolah bisa berdampak positif secara nyata bagi kita semua. Saya Angel Augustera Syafina dari kelas 9A, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.